Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy hari ini bersama teman saya Selena Pitasari. Assalamualaikum, nama saya Selena Pitasari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang keberangkutan sebagai tugas akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Boy Fadli SE MSI. Nah, teman-teman, mari mendengarkan penjelasan dari kami. Nah, pertama itu pengertian keberangkutan menurut Undang-Undang Kepalitan Nomor 4 Tahun 1998 mengatakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih, maka dinyatakan valid dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Kemudian keberangkutan ini ada dua jenis, yaitu jenis pertama adalah equity insolvency yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang ketika jatuh tempo. Jadi perusahaan ini nggak mampu untuk membayar utangnya setelah jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah bankruptcy insolvency yang berarti memiliki total utang yang melebihi nilai wajar asetnya. Maksudnya ini utangnya itu lebih besar daripada asetnya. Di sini kita akan memakai analisis keberangkutan itu melalui dua model pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan variabel tunggal atau univariate. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Beaver. Misi Beaver ini telah melakukan penelitian pertama kali pada tahun 1966 dengan menggunakan 29 rasio keuangan pada 5 tahun sebelum terjadi keberangkutan suatu perusahaan. Si Beaver ini membuat 6 kelompok rasio keuangan dan membuat univariate analysis untuk menentukan rasio yang mana yang paling baik digunakan sebagai prediktor. Nah, kemudian analisis pendekatan variabel ganda atau multivariate. Variabel ganda ini adalah salah satu metode yang mengkombinasikan informasi dari beberapa variabel keuangan. Pendekatan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan univariate, yaitu dengan mengelompokkan perusahaan dalam dua kategori, perusahaan yang mengalami keberangkutan dengan perusahaan yang tidak mengalami keberangkutan. Nah, kemudian dari keberangkutan ini kita memakai model Z-score dari Altman. Model Altman ini dikenal sebagai Z-score, yang merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar kali rasio-rasio keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan keberangkutan. Model Z-score dari Altman ini memiliki rumus, yaitu Z-score 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 300,10x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5. Nah, kita jelasin ya di mana itu X1 adalah modal kerja atau total aktiva dan X2 adalah laba ditahan dan X3 itu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Maka X4-nya itu adalah ekuitas atau total utang. Dan yang terakhir adalah X5 penjualan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Windy Arini dan saya sendiri Selena Pitasari. Interpretasi peramalan kebangkrutan dalam Z-score memerlukan batasan yang jelas agar dapat digunakan untuk menentukan kondisi perusahaan yang dianalisisnya. Nilai batas skor antara lain yaitu yang pertama ada Z-score lebih dari 2,99, perusahaan dikategorikan bebas dari resiko kebangkrutan. Dan yang kedua ada Z-score antara 1,81 sampai dengan 2,99. Perusahaan belum dapat dikategorikan pada perusahaan yang memiliki kemungkinan bangkrut maupun kemungkinan tidak mengalami kebangkrutan.
Dan yang ketiga, ada Z-score kurang dari 1,81, perusahaan dikategorikan berpotensi bangkrut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu komponen dari Z-score. Komponen Z-score merupakan formulasi dari beberapa rasio keuangan yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan suatu perusahaannya. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kelemahan dari Z-score. Menurut Hanafi dan Halim 2005, kelebihan dari Z-score dapat diterapkan pada perusahaan go public dan yang tidak go public. Z-score dapat diterapkan di negara berkembang yang sebagian merupakan perusahaan tidak go public. Sedangkan kelemahan dari Z-score menurut Adnan dan Kurniasi tahun 2000, pengungkapan dan pelaporan keuangan antar perusahaan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda. Hal ini menyebabkan EBIT sulit diterapkan karena pada perusahaan tertentu ada kalanya besarnya bunga tidak dinyatakan secara eksplisit dan oleh karenanya harus menggunakan EBIT atau sering disebut dengan earning before tax. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari delisting. Apa itu delisting? Delisting merupakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa. Perusahaan tercatat yang memiliki kinerja keuangan yang buruk terpaksa harus delisting dari daftar Bursa Efek Indonesia. Delisting akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi investor, delisting secara langsung dapat merugikan pihak penanam modal karena tidak bisa lagi memperdagangkan sahamnya di bursa. Tetapi efek tersebut masih dapat diperdagangkan di luar bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan bunga yang jelas dan jika dijual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. Apabila sebuah perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung terhadap saham perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, alasan terjadinya delisting. Apa saja alasan terjadinya delisting? Alasan terjadinya delisting menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2001, delisting atas suatu saham dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena yang pertama itu ada permohonan delisting yang diajukan oleh emiten atau perusahaan yang bersangkutan atau sering disebut dengan voluntary delisting, dan yang kedua ada dihapus pencatatan sahamnya oleh bursa atau sering disebut dengan mandatory delisting. Nah, sudah selesai mendengarkan penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.